usir dia ini dari sini. Pengen muntah saya lihatnya. Seorang CEO kaya raya menyamar menjadi gembel dan masuk ke hotel miliknya sendiri. Ia ingin melihat siapa saja karyawan yang benar-benar punya hati dalam melayani. Tak butuh waktu lama, dia dihina, ditertawakan, bahkan hampir diusir. Tapi beberapa jam kemudian, semua orang gemetar ketakutan. Seorang staf sampai berlutut sambil menangis, memohon ampun. "Saya punya anak, Pak. Tolong jangan pecat saya. Saya tidak tahu Bapak siapa. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan siapa yang akan dipecat?" Tonton kisah ini sampai akhir, karena satu pelajaran berharga akan membuka mata kita semua. Seorang pria berpenampilan kumuh melangkah perlahan menuju pintu utama sebuah hotel bintang 5 yang terkenal paling mahal di kota itu. Bajunya lusuh, celananya robek di lutut, dan sandal jepitnya nyaris putus. Tak ada yang memperhatikannya. Belum. Ketika pria itu menapakkan kaki di tangga marmer menuju lobi, satu persatu kepala mulai menoleh. Seorang petugas bellboy yang sedang membukakan pintu otomatis refleks menghentikan gerakannya. Matanya menyipit, ragu, lalu secara refleks memandang ke dalam, seolah meminta persetujuan. Tapi pria lusuh itu tidak ragu. Ia melangkah mantap, seolah karpet merah itu memang disediakan untuknya. Begitu pintu terbuka sepenuhnya, aroma parfum mewah menyambutnya. Lobi hotel dipenuhi orang-orang berdasi, wanita-wanita bergaun glamor, dan suasana klasik penuh kemewahan. Tapi semua kemewahan itu terhenti sejenak, karena kehadirannya. Pria itu tidak berlari, tidak menunduk malu, tapi berdiri tegak memandangi interior hotel dengan tatapan datar namun tajam, seperti seseorang yang mengenali setiap sudut ruangan itu. Beberapa tamu yang duduk di sofa empuk mulai berbisik. Seorang pria tua memutar bola mata dan menyentuh hidungnya, seolah mencium bau tak sedap. Seorang ibu sosialita menarik anaknya menjauh, sambil berbisik keras, jangan dekat-dekat, jorok." Beberapa lainnya hanya menatap tajam, bertanya-tanya bagaimana orang seperti itu bisa masuk tempat berkelas seperti ini. Si gembel berjalan pelan melewati mereka. Lantai marmer bergema samar di bawah sandalnya yang kotor. Setiap langkahnya terasa berat bukan karena kelelahan, tapi karena seluruh ruangan menolaknya dengan tatapan. Namun dia tidak gentar. Dia mengamati lampu gantung kristal yang bergelantungan di atas, meja resepsionis yang berdiri angku di tengah, dan dinding marmer yang tampak akrab di matanya. Di meja resepsionis, dua staf muda memperhatikan dari kejauhan. Salah satunya sudah bersiap memencet bel di bawah meja, memberi sinyal kepada satpam. Yang lain mulai berbisik, "Itu tamu? Bukan, kan? Serius? Gila." Tapi pria itu tetap berjalan, dan kini jaraknya hanya beberapa meter dari meja depan. Ia belum bicara sepatah kata pun, hanya berjalan dengan tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang tampaknya tidak punya tujuan. Tatapan semua orang mulai berubah dari heran menjadi gelisah. Seorang wanita bergaun merah tertawa kecil sambil menutup mulut. "Ini hotel apa pasar malam?" gumamnya. Tapi gelak tawa itu terasa canggung, karena suasana makin tegang. Semua orang mulai menunggu. Siapa yang akan menghentikan pria itu? Atau, apa yang sebenarnya dia cari? Sementara itu, salah satu staf hotel mengambil ponsel dan menulis pesan cepat ke grup staf internal. Ada orang aneh masuk. Penampilannya seperti gelandangan. Siaga ya. Tak ada yang berani langsung menghentikannya. Mungkin takut salah. Tapi semakin lama pria itu berdiri di tengah lobi, semakin besar rasa tidak nyaman yang menyebar. Si gembel berhenti di depan meja resepsionis. Ia menatap nama hotel yang terukir di tembok marmer itu, lalu menghela napas. Ada luka di sorot matanya, bukan karena perlakuan mereka, tapi seperti menyimpan kenangan lama. Tatapannya tajam, diam, menusuk. Sejenak ia melihat ke arah kamera CCTV yang menggantung di atas, lalu kembali menatap staf yang mulai gelisah. Dan saat satpam mulai melangkah mendekat dengan nada curiga, serta staf wanita mulai mengambil langkah pertama untuk menyapanya dengan suara yang tampaknya tidak akan ramah, si gembel malah tersenyum kecil. Satu senyum tipis yang membuat waktu terasa berhenti sesaat. Lalu ia membuka mulut perlahan dan berkata pelan, "Permisi, saya ingin bertanya." Suara si gembel terdengar pelan tapi jelas. Suasana lobi yang tadinya hiruk-pikuk tiba-tiba jadi sunyi. Dua staf resepsionis saling pandang, tampak bingung. Salah satu dari mereka, wanita muda berambut diikat rapi, mencoba tersenyum, senyum palsu yang terpaksa,
lalu berkata, maaf, bisa dibantu, Pak? Si gembel menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan sopan, saya ingin bertemu dengan salah satu manajer di sini. Nada bicaranya tenang, tidak terburu-buru. Tapi justru karena itu, dua staf di balik meja mulai merasa tidak nyaman. Pria ini terlalu tenang untuk ukuran seorang pengemis. Staf pria di sebelahnya langsung berdehem dan merendahkan suaranya. Pak, mohon maaf, untuk urusan bisnis atau pertemuan dengan manajer, biasanya melalui janji temu terlebih dahulu. Dan, ia melirik dari atas ke bawah, seolah menilai setiap jengkal pakaian pria itu. Dan tentunya, tamu biasanya datang dengan tampilan yang lebih sesuai. Perkataan itu mulai menyentil. Si gembel hanya diam. Matanya menatap lurus ke staf tersebut. Bukan marah, tapi dingin. Tenang. Seolah dia mencatat satu persatu kata yang keluar dari mulut mereka. Di pojok ruangan, seorang manajer lantai, berpakaian rapi dengan name tag emas, melihat keributan kecil ini. Ia menghampiri dengan senyum profesional. Tapi begitu melihat siapa yang sedang berdiri di depan resepsionis, ekspresinya berubah. Senyumnya hilang, diganti dengan tatapan tajam dan suara tegas.